Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama dan yang paling utama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pujian dan sanjungan kepada Allah. Kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta hanya kepada Allah. Kita berlindung hanya kepada Allah. Kita meminta rezeki hanya kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu untuk mengabulkan permintaan dan permohonan hamba-hambanya. Dan Allah lah yang berhak untuk disembah, karena tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga ketika seseorang itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dalam hatinya rasa ketenangan. Allah turunkan dalam hatinya rasa nyaman, rasa aman ketika beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan, hatinya tidak akan tenang, hatinya tidak akan nyaman, karena dia harus memberikan sesuatu untuk bangsa jin, untuk makhluk yang tidak layak untuk dimintai pertolongan. Ya. Maka kita lihat orang-orang yang nyupang, ya, mereka sebenarnya tidak tenang hatinya. Dia terpikirkan dengan tumbal, ya. Ada sesuatu yang dia sembahkan untuk dukun-dukunnya atau untuk makhluk halusnya bangsa jin. Tapi ketika seseorang itu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tenang hatinya. Tidak ada rasa takut. Ya. Maka dari itulah belajar tauhid, belajar akidah yang benar agar kita bisa menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zazairi. Ya. Kemarin baru kita sebutkan 7 poin tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh orang yang sakit. Yang kedelapan, beliau menyebutkan di sini kewajiban menjenguk orang yang sakit. Yang kedelapan, kewajiban menjenguk orang yang sakit. Ya. Setiap kita pasti merasakan sakit, dan kita akan senang ketika kita dijenguk oleh teman-teman kita atau dijenguk oleh tetangga-tetangga kita. Dan ketika kita dijenguk, tidak ada niatan apa-apa kecuali mengharapkan doa dari orang yang menjenguk tadi. Ya. Mendoakan supaya sembuh, mendoakan supaya
sakitnya hilang. Ya, itu yang diharapkan oleh orang yang sakit. Ketika orang itu sakit, tidak sakit yang begitu sakit, tidak ada rasa ingin mendapatkan duit, nggak ada. Ya, dia pengen orang-orang itu mendoakan dia supaya dia sembuh. Ya. Apalagi ada kebiasaan yang insya Allah itu kebiasaan yang baik. Orang-orang berbondong-bondong naik doplak, ya, menjenguk orang yang sakit yang di rumah sakit, ya, kemudian memberikan bantuan. Tapi sayangnya mereka ada sisi-sisi yang lain yang mereka tidak tahu. Mereka hanya menengok, melihat kondisi keadaan tersebut, tapi tidak keluar dari lisannya doa untuk orang yang sakit. Ya. Di samping kita memberikan bantuan, didoakan. Kalau dia laki-laki yang sakit, syafakallah, labas atau hurun insyaallah. Kalau dia perempuan, syafakillah, ya, labas atau hurun insyaallah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakan kebaikan untuk dia sampai sore hari. Dan siapa yang menjenguk orang yang sakit di sore hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakan kebaikan untuknya sampai pagi hari. Kita bisa bayangkan 70.000 malaikat, bukan hanya 10, 20, 30. Nabi katakan 70.000 malaikat. Hadis ini tercantum dalam kitab Bulughul Maram, bab terakhir pembahasan Kitabul Jami', ketika menerangkan tentang 6 hak seorang muslim, ya, 6 hak seorang muslim, ya. Maka banyak sekali keutamaan-keutamanya. Bahkan dalam hadis yang lain, ketika seseorang itu berjalan menjenguk orang yang sakit, ketika dia berjalan belum sampai tujuan, berjalan itu seperti dia berjalan di taman-taman surga, seperti berjalan taman-taman surga. Ya. Ini kalau di sini kerikil, ya, aspal, batu, tapi dia diibaratkan seolah-olah dia itu berjalan di taman-taman surga. Ini luar biasa. Ya. Dan di sini yang ke-8, kewajiban menjenguk orang yang sakit. Kata beliau di sini, diwajibkan atas seorang muslim menjenguk saudaranya sesama muslim yang sakit. Ya. Diwajibkan bagi seorang muslim untuk menjenguk saudaranya yang muslim ketika dia sakit. Lalu apakah orang kafir tidak boleh kita jenguk ketika dia sakit? Boleh tidak? Boleh. Ya. Perbuatan ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika menjenguk orang Yahudi yang sakit. Dan Nabi SAW menawarkan tentang Islam, ya, menawarkan tentang Islam. Nah, seharusnya kalau kita mendapati mungkin teman atau tetangga kita yang kafir, din non muslim, ya, misalkan yang sakit, kita jenguk sambil kita tawarkan Islam. Bukan hanya sekedar menjenguk, tawarkan Islam. Kamu kalau masuk Islam, dosa-dosa kamu yang dahulu Allah akan hapus semuanya. Akan Allah hapus, dan engkau akan diberikan pahala 2 kali lipat. Ya. Dan ketika engkau mati dalam kondisi sebagai seorang Islam, Allah menjamin bagimu surga. Ya. Jadi harus ada dakwah
ketika kita menjenguk orang yang sakit, kalau sakit itu orang kafir, ya. Kalau orang muslim yang sakit, yang dia pelaku berbuat kesyirikan, ya jenguk, mendakwahi agar dia jangan berbuat kesyirikan. Karena ada orang-orang muslim yang mereka berbuat kesyirikan, ya. Jadi yang berbuat kesyirikan itu bukan hanya orang kafir, orang muslim pun ada yang berbuat kesyirikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sini boleh cantumkan nomor hadis 5373. Nabi SAW bersabda, "At'imul ja'i'ah wa'udul maridha wa kufu al-aniyah." Berilah makan orang yang lapar. Masya Allah, ini Islam ini, ya, sangat memperhatikan sekali dengan kondisi muslim yang lain. Makanya kenapa ada yang namanya zakat, karena tujuan zakat itu akan diberikan kepada 8 asnaf, ya, 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Itu fungsi dari zakat, diambil dari orang-orang yang kaya, dari hasil panen, dari hasil perdagangan, dari harta ketika haul dan dia sudah nisab, ya. Ya, nisab itu apa nisab? Sudah mencapai batas minimal. Kalau haul sudah mencapai 1 tahun, ya. Kalau emas nisabnya berapa? 85 gram. Kalau antum punya emas 85 gram, mengendap selama setahun, maka harus dikeluarkan zakatnya berapa? 2,5%. Masih banyak kok sisanya, tenang aja, ya. Cuma sedikit zakatnya, masih banyak, ya. Dan tidak boleh ada kecurangan bagi seseorang agar dia tidak mengeluarkan zakat. Contoh, tadi punya emas 85 gram, 1 hari lagi genap setahun, dia jual tanpa ada alasan yang benar. Dia jual dengan tujuan biar tidak terkena zakat, maka ini zalim, haram, nggak boleh. Dia dibolehkan dalam kondisi darurat. Misalkan ibu sakit, saya punya emas 85 gram, besok sudah genap 1 tahun, ya. Dalam kondisi seperti ini boleh dia mengambil itu, dan dia kurang dari nisab, maka tidak terkena zakat. Kalaupun dia ingin berzakat, maka boleh, dia boleh, ya. Nah, Islam memperhatikan, ya. Kata Nabi SAW, "At'imul ja'i'ah," berilah makan orang yang lapar. Karena ja'i'un itu isim fa'il, orang yang lapar, ya. Wa'udul maridho, jenguklah orang yang sakit. Karena orang yang sakit itu butuh orang yang menyemangati dia supaya dia itu sembuh. Dia mungkin malas minum obat, malas makan, temannya menasehati, "Lah kalau kamu malas makan, malas minum obat, ya kan, kemudian kamu semakin parah sakitnya, ya, kamu nanti nggak bisa mancing lagi sama saya," misalkan gitu, ya. Nggak bisa ke taklim lagi sama saya, boncengan misalkan, ya. Misalkan seperti itu. Jadi ada kata-kata yang menyemangatkan dia, ya. Nanti nggak bisa lagi ke masjid, sholat berjamaah bareng, taklim bareng, ya. Jadi saya semangat. Apalagi kamu nanti sebulan lagi mau menikah, misalkan gitu kan. Wah iya, semangat jadinya. Makan walaupun nggak selera, dia paksa makan yang banyak. Obat yang pahit dia telan, pengen sembuh, ya. Karena ada sesuatu yang dituju, ya, semangat, ya. Tapi kalau nggak ada yang jenguk, nggak ada ngasih motivasi, ya tambah lemes, ya, bisa menyebabkan sakitnya makin parah dan berujung pada kematian. Waqufu al-aniyah,
dan bebaskanlah tawanan. Ya, tawanan. Kalau peperangan seorang muslim dan kafir, kemudian orang muslim ditawan sama orang-orang kafir, maka orang muslim ya mereka urunan untuk membebaskan tawanan. Dan juga salah satu di antara adanya zakat itu akan digunakan untuk memerdekakan budak, memerdekakan tawanan. Itulah fungsi zakat. Ya. Tapi sayangnya banyak orang-orang yang ambil zakat, kadang mereka kurang amanah. Ya, kurang amanah. Makanya di akhir zaman ini sedikit sekali orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah. Ya. Di awal-awal percaya, kelihatan amanah, nanti lambat laun ya, udah berjalan waktu, udah hilang, nggak tahu kabar ya. Maka dari itu pentingnya kita belajar agama dan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kata beliau, ketika seorang muslim menjenguk saudaranya sama muslim yang sakit, maka dianjurkan padanya supaya mendoakan kesembuhan untuk saudaranya. Wajib didoakan kesembuhan. Kemudian mewasiatkan kepadanya supaya untuk bersabar. Karena dia sakit, kadang dia tahu ketika dia sakit itu harus sabar. Tapi kadang dia tidak terkontrol ya, tidak bisa bersabar, maka diingatkan kembali untuk bisa bersabar dan mengucapkan perkataan-perkataan yang dapat melegakan dan menenangkan hati orang yang sakit. Ya, dia sakit sekali ya, sampai panas misalkan dadanya atau apalah gitu. Dia tenangkan, sabar wahai saudaraku, dengan sakitmu itu menjadi penghapus dosa-dosamu. Dihibur. Bukan berarti tandanya ketika Allah memberikanmu sakit Allah benci kepadamu, bukan. Ya. Jadi ketika Allah berikan penyakit bukan berarti tandanya Allah benci kepada hamba tersebut. Ini seperti kisahnya Nabi Ayub ya. Selama 18 tahun dia sakit. Apakah tandanya Allah benci kepada Nabi Ayub? Tidak ya. Jadi orang yang miskin, orang yang dikasih Allah sakit, bukan berarti tandanya Allah itu benci kepada dia. Dan orang yang diberikan kekayaan, kesehatan yang sehat, bukan berarti tandanya Allah cinta dan sayang kepada hamba tersebut. Ya. Maka dihibur ya. Nah, sebagaimana dianjurkan pula untuk tidak duduk berlama-lama di sisi orang yang sakit. Kenapa tidak berlama-lama? Siapa tahu orang yang sakit ini butuh istirahat. Ya, butuh istirahat. Jenguk sekedarnya mendoakan atau meruqyah misalkan, dihibur hatinya. Kelihatannya udah agak lama sedikit, ya sudah, jangan berlama-lama. Ya, pamit pergi. Mungkin dia butuh istirahat. Kecuali kalau orang sakit itu mengizinkan. Jangan sebentar sih, saya masih pengen ngobrol. Nah, gitu. Kalau dia mengizinkan. Ya. Dan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat menjenguk orang yang sakit, beliau mengatakan kepadanya, la ba'sa tahurun insyaallah. Apa artinya la ba'sa tahurun insyaallah? La ba'sa itu artinya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya, niat tenang, ya, tidak apa-apa. Tahurun insyaallah. Insyaallah dengan sakitmu itu akan membersihkan dosa-dosamu. Ya. Enak nggak Pak? Enak. Ya. Coba kalau antum datang kepada saudara yang sakit, wah kamu kayaknya nggak sembuh ini, bentar lagi mati. Wah kamu ini nggak bisa menenangkan hati saya ini. Ya. Atau dokter memvonis misalkan 9 lagi dia akan mati. Ya, yang sakit cerita tadi dokter bilang saya divonis mungkin bertahan hidup selama 1 bulan lagi. Nah, kita sebagai orang yang paham tentang takdir dijelaskan, ya, tidak setiap prediksi dokter itu benar. Ada orang divonis 3 bulan lagi, 2 bulan lagi dia mati, ternyata bertahun-tahun dia masih hidup. Ditenangkan hatinya.
Gak usah khawatir. Ya, kalau Allah mengizinkanmu sebulan lagi mati, ya mati. Kalau takdirkan untuk kamu hidup umur yang panjang, kamu akan hidup. Dan yakin setiap sakit itu, kalau kamu ingin berdoa kepada Allah sembuh, Allah takdirkan sembuh, sembuh. Ya, maka dihibur hatinya. Ya. Sepatutnya seorang muslim mengatakannya ketika dia menjenguk saudaranya yang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah. Hafal Pak ya? La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, insyaallah menjadi penghapus dosa-dosamu. Kemudian yang ke-9, beliau menyebutkan tentang kewajiban berbaik sangka kepada Allah. Berarti ini husnudzon. Husnudzon lawan dari suudzon. Ya. Karena husnu itu berbaik sangka. Kalau su'u itu berburuk sangka, berburuk, ya. Dzon. Kewajiban berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan keadaan orang yang sakit. Berbaik sangka bahwasanya apa yang Allah takdirkan kepada saya, dikasih sakit, ya mungkin ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan plus ini adalah ujian. Apakah saya bersabar atau tidak? Apakah saya bisa menerima takdir dari Allah atau tidak? Ya. Kalau bersabar, akan ada pahala yang dia dapatkan. Akan ada dosa yang Allah hapuskan ketika dia bersabar dengan sakitnya itu. Ya. Jika seorang muslim menderita sakit dan mendekati saat kematian, hendaklah dia berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang sakit yang dia itu kelihatannya tidak bisa disembuhkan. Ya, tidak bisa disembuhkan. Sudah parah. Bahkan mungkin ketika sakit berbarengan dengan sampai menjelang sakaratul maut. Ya, sakaratul maut. Ya sudah. Ketika sakaratul maut, yang kita lakukan adalah apa? Mentalqin, mengingatkan. Kalau mengajarkan, mungkin dia waktu masih sehat dia hafal la ilaha illallah, tapi ketika sakit dia lupa tentang kalimat la ilaha illallah. Maka kita talkinkan, kita ingatkan kembali, kita ajarkan supaya dia mengucapkan la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Bisa masuk surga langsung, atau dia bisa jadi nyemplung dulu di neraka karena ada dosa-dosa yang Allah tidak ampuni. Tapi pasti dia akan masuk surga. Pasti akan masuk surga. Jadi kalau seseorang itu sakit, sedang sakaratul maut, dan kita sudah mengatakan kepada dia, ngajarin dia talqin la ilaha illallah, dan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah tenang, diamkan sampai nyawa itu benar-benar tercabut. Kalau orang yang sakaratul maut itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jangan diajak ngobrol lagi, sudah diamkan. Ya. Nah, kalau misalkan antum dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, antum ajak ngobrol terus. Lapar enggak? Iya saya lapar. Kemudian pluk, mati. Ya kalimat terakhirnya saya lapar. Ya. Tadi sudah la ilaha illallah, diajak ngobrol lagi. Ditanya, lapar enggak sih? Saya lapar. Tiba-tiba mati. Ya udah kalimat terakhir saya lapar. Bukan la ilaha illallah. Ya. Jadi banyak orang-orang yang lagi sakaratul maut diajak ngobrol terus. Gimana, malaikat sudah datang apa belum? Ya, salah. Apa yang dirasakan? Ya. Dan ketika seorang itu sakaratul maut, jangan terlontar ucapan-ucapan yang buruk.
karena ada malaikat yang mengaminkan. Ya, ada malaikat yang mengaminkan. Nah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya. Dan rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah itu punya berapa rahmat, Pak? Punya 100 rahmat. Satu rahmat diberikan di bumi, 99-nya di akhirat. Ya. Sehingga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan rezeki baik kepada orang yang muslim ataupun yang kafir. Allah berikan kenikmatan rezeki. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2877, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi adzanna. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu persangkaannya sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau hamba itu berbaik sangka sama Allah, Allah pun akan berbaik sangka sama dia. Kalau dia kebalikannya berburuk sangka sama Allah, ya Allah pun demikian. Karena dalam hadis Allah itu berprasangka sebagaimana berprasangkanya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetaplah ketika kita sehat ataupun sakit, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih berapa menit lagi? 3 menit. Oke. Yang ke-10, mentalkin. Nah, di sini ya. Talqin itu apa, Pak? Talqin itu artinya memberikan tuntunan. Ya. Talqin itu artinya memberikan tuntunan. Memberikan tuntunan orang yang sedang menghadapi kematian, berarti sakaratul maut. Ya. Dan ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, ya, maka ketika dia bertobat, tobatnya tidak diterima. Ada dua keadaan yang orang itu tobatnya tidak akan diterima, tidak berlaku lagi. Pertama, ketika nyawa sudah di tenggorokan. Dan yang kedua, ketika matahari sudah terbit dari arah barat. Biasa dari timur, ini dari barat. Ketika sudah terbit dari barat matahari, walaupun dia bertobat kepada Allah, nangis sampai darahnya, nangis darah misalkan, sampai guling-guling minta diampuni sama Allah, dia bertobat, maka tobatnya tidak diterima. Ya. Dulu ketika matahari belum terbit dari barat, kenapa santai-santai aja bertobat? Ya. Tenang-tenang saja. Ketika menjelang hari kiamat, tanda-tanda kiamat sudah muncul, dia baru bertobat. Ya, kalau mau bertobat, bertobat sekarang ya. Yang masih suka judi, suka minuman keras, ya, yang suka berzina, ya, atau mempunyai kebiasaan maksiat yang lain, maka bertobat. Jika seorang muslim melihat saudaranya sama muslim sedang menghadapi kematian, hendaklah dia menuntunnya supaya mengucapkan kalimat ikhlas dengan cara membisikkan. Kalimat ikhlas yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi yang dianjurkan itu kalimat la ilaha illallah, tidak panjang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dituntunkan itu kalimat la ilaha illallah. Ya. Yeah. Kan ada orang yang menuntun orang sakaratul maut dengan dua kalimat syahadat. Ya. Dia cukup dituntun untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu saja. Ya, tidak panjang-panjang. Ya. Karena ketika orang itu sakaratul maut, dikabarkan dalam sebuah hadis, ya,
Ketika orang itu sedang sakaratul maut, maka setan itu puluhan bahkan ratusan, mereka berkumpul dari segala penjuru untuk berkumpul kepada orang yang sakaratul maut itu, agar orang ini tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan diajak untuk murtad dari agama Islam. Karena ada sebuah kisah orang sakaratul maut terbisikkan agar dia murtad dari agama Islam. Sebelum nyawa selesai dicabut, dia murtad. Ya. Makanya kenapa orang itu susah untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena ada setan yang menahan, yang membisikkan. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Makanya penting belajar akidah, belajar tauhid. Sudah kita mengenal la ilaha illallah, ya, dengan rukun dan syaratnya kita amalkan. Insya Allah ketika kita sakaratul maut, Allah akan berikan kemudahan kepada kita ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, belajar dan belajar. Insya Allah kalau kita lanjutkan sedikit setelah sholat isya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tadi kita lanjutkan sedikit ya pembahasan ini tentang hal-hal yang harus dilakukan bagi orang yang sakit. Tadi bab ke-10 belum kita selesaikan di sini, ya. Ya, jadi dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mentalkin, memberikan tuntunan kepada orang yang sakaratul maut untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena mereka orang sakaratul maut kadang tidak sadar. Ya. Kemudian kata beliau di sini, hendaklah ia mengingatkannya sampai sadar serta mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mungkin dia tidak sadar sehingga diingatkan tentang la ilaha illallah. Nah, jangan sampai kita sering mengucapkan la ilaha illallah tapi perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Banyak orang muslim mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi mereka berbuat kesyirikan, ya, berdoa kepada selain Allah. Padahal mereka setiap sholat pasti membaca surat Al-Fatihah ayat keberapa? 4 apa 5? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan mengandung tauhid ini. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ya, gitu. Tapi nyatanya minta pertolongan kepada dukun, kepada bangsa jin, ya, percaya kepada pawang hujan yang diakui bisa mengatur alam, ya. Ya, ini kan berarti tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Makanya pentingnya kita belajar, ya. Bukannya sekedar bisa melafadzkan, bisa tahu artinya, tapi tidak mengerti tentang penjelasannya. Jika saudaranya telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hendaklah dia menahan diri dari menuntunnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita sudah mengajarkan dia, menuntun dia, dan dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya sudah, berhenti dari menuntunnya. Ya, kalau dia mengucapkan kalimat yang lain, misalkan saya haus, ya, maka dituntun lagi untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia ucapin la ilaha illallah, kemudian dia suatu waktu ngucapin yang lain lagi, maka kita tuntun lagi la ilaha illallah sampai dia meninggalnya dengan terakhir kalimat la ilaha illallah.
Dan kita memang yang menonton la ilaha illallah ini harus sabar, ya. Ini orang dibilangin sudah la ilaha illallah udah diem, masih ngomong minta ini, minta itu, minta permen misalnya. Nah, jika saudaranya kembali lagi mengucapkan perkataan yang lain selain kalimat ikhlas la ilaha illallah, hendaklah dia menuntunnya kembali supaya mengucapkan kalimat ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi tadi sudah ngomong la ilaha illallah, waktu ketika ngomong yang lain lagi, maka dituntun lagi. Kemudian ucapin yang lain lagi, dituntun lagi. Seperti itu. Jadi kita jangan bosan. Dan kita yang mentalkin orang sakaratul maut, itu kita dapat pahalanya. Kenapa? Karena kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu untuk mengajarkan kepada orang sakaratul maut la ilaha illallah. Sehingga saudaranya itu kelak masuk surga. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 916, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang hendak meninggal dunia di antara kalian supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tuntun. Ya, terus menerus dituntun. Sehingga nanti kita atau semuanya yang sudah sakaratul maut ketika mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, dia masuk surga. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, ya, dengan hadis yang sahih, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dia kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Di sini menggunakan fi'il madhi, dakhala. Kalau dakhala kan artinya telah masuk, ya. Berarti ini memastikan orang yang ngucapin la ilaha illallah di akhir hidupnya pasti masuk surga. Ya, mungkin ada dosa-dosa yang lain yang Allah tidak ampuni, dia nyemplung dulu ke neraka beberapa tahun mungkin, ya, tapi dia pasti masuk surga. Atau bisa jadi dengan akhir kalimat la ilaha illallah Allah menjadikan dia dosa-dosanya dihapus semuanya, kemudian langsung masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian yang ke-11, menghadapkan wajah orang yang sedang menghadapi kematian ke arah kiblat. Yang ke-11, ya. Jadi orang yang sedang menghadapi kematian sakaratul maut, ya, dihadapkan wajahnya ke arah kiblat. Menghadapkan saudaranya sesama muslim yang sedang menghadapi kematian ke arah kiblat dengan memiringkannya ke sebelah kanannya. Berarti kalau begini berarti gini, ya, memiringkan ke sebelah kanan, ya. Kayak kita mau tidur, di awal-awal tidur ya miring ke sebelah kanan. Dan ini menjadi bantal, ya. Jika tidak bisa, hendaklah dia diposisikan dalam keadaan terlentang dengan mengarahkan kedua kakinya ke arah kiblat. Ya, terlentang, kakinya menghadap ke kiblat. Ya. Jadi kepala di sana, kakinya di sana. Sehingga pandangan matanya itu ke arah kiblat sana, ya, ke arah kiblat. Ya. Jadi kakinya di sana, kepala di sana, sehingga bisa menghadap ke kiblat. Jika saudaranya itu menghadapi kesulitan di dalam sakaratul maut, hendaklah dia membacakan surat, di sini beliau cantumkannya surat Yasin. An-Niwa, ya. Hendaklah ketika dia menghadapi kesulitan sakaratul maut, hendaklah dia membacakan surat Yasin dengan harapan Allah memberikannya dengan keberkahan. Jadi ada, Pak, hadis tentang pembacaan surat Yasin kepada orang sakaratul maut. Ya, hadisnya begini. Ma min mayyitin yamutu fatuqra'u indahu Yasin illa hawwanallahu alaihi. Tidaklah seorang yang sedang menghadapi sakaratul maut
lalu dibacakan kepada surat Yasin, melainkan Allah akan meringankan kematiannya. Jadi ada hadisnya. Ketika sakaratul maut dibacakan Yasin, ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif, tidak bisa diamalkan. Ya, beliau cantumkan di sini hadisnya dhaif. Ya, antum waduh Yasin ya. Sudah habis. Ternyata di sini disebutkan ya oleh penulis kitab Al-Firdaus ya, nomor 6999 dari Abu Darda dan Abu Dar, kata beliau ini termasuk hadis dhaif. Ya. Jadi tidak bisa diamalkan. Ya. Hadisnya ada tapi dhaif. Hadisnya lemah. Tidak bisa diamalkan. Ya. Wah, antum sudah kekhawatiran. Ya, ternyata hadisnya dhaif, Pak. Ya, lap-lapan. Kemudian yang ke-12, ya. Tapi kebanyakan saudara-saudara kita itu kadang mengamalkan sebuah hadis yang itu hadisnya dhaif, bahkan palsu, ya. Yang terakhir, yang ke-12 di sini, yang terakhir. Memejamkan, jadi ini ya kita pembahasannya kan hukum seputar jenazah. Jadi kita membahas tentang orang yang sakit terlebih dahulu sampai dia nanti meninggal dunia. Nanti ada pembahasan tentang pengurusan jenazah. Ya. Memejamkan kedua mata orang yang meninggal dunia dan menutupinya. Karena Nabi SAW mengatakan ketika ruh itu dicabut, mata itu akan mengikuti ruh itu. Makanya banyak mata-mata yang melek ketika meninggal dunia, karena dia mengikuti ruh ya ke atas. Ya. Dan menutupi mata si mayit ini bukan hanya sekedar menutupi, ada doanya. Dulu saya hafal doanya, sekarang agak lupa. Soalnya jarang mengamalkan. Ya. Allahumma gfir li fulanin warfa' darajatahu fil mahdiyina wa khlufhu fi aqbihi fil ghabirina. Saya lupa doanya, lama nggak tahu murja'ah ya, karena jarang memejamkan mata si mayit. Ya ada. Jadi ketika membacakan doa ini disebutkan namanya fulan siapa, ya, sambil menutupnya. Jika ruh seorang muslim telah dicabut, maka diwajibkan untuk memejamkan kedua matanya. Ini kalau matanya terbuka. Kalau matanya tertutup ya sudah, nggak usah ditutup lagi, ya. Dan menutupinya dengan kain penutup, ya. Jadi ketika mata itu melek, ya, ditutup dan jangan lupa untuk dibacakan Allahumma gfir li fulanin, ya Allah ampunilah fulan, siapa disebutkan namanya, ya. Ya Allah ampunilah Fatimah, ampunilah Abdullah misalkan, ya. Kalau sudah ditutup, ya, mata sudah merem, maka ambil kain untuk menutupi wajahnya. Ya. Kalau sekarang kan otomatis ya, ada orang yang langsung menutupi wajahnya. Serta tidak boleh mengucapkan perkataan selain perkataan yang baik. Apa yang perkataan baik itu? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna. Jika kamu menghadiri orang sakit atau orang yang meninggal dunia,
maka katakanlah perkataan yang baik. Fa innal malaikata yu'amminuna ala ma taqulun, karena para malaikat akan mengamini apa yang kamu katakan. Ya, antum kalau ini kata-kata yang baik, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, jangan wah orang ini dulunya begini, orang ini dulunya begini, jangan. Ya, doakan. Antum aja kalau meninggal nggak pengen didoakan keburukan. Ya. Di sini dibawakan sebuah kisah ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah Abu Salamah, di mana saat itu kedua matanya telah terbelalak, ya, telah terbelalak. Maka beliau memejamkannya seraya bersabda, Inna ruha idza qubida tabi'ahul basaru fadajja nasun min ahlihi faqala la tad'u ala anfusihim illa bi khairin fa innal malaikata yu'amminuna ala ma taquluna. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya ruh ketika dicabut, niscaya mata akan mengikutinya. Mendengar hal itu, maka keluarga Abu Salamah pun menjerit. Maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mendoakan jelek pada dirimu, kecuali dengan doa yang baik, karena para malaikat mengamini apa yang kamu katakan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin ya yang terakhir 1 sampai 12 tentang hal-hal yang diharuskan bagi orang yang sedang sakit sampai dia meninggal dunia. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita bahas dengan pembahasan yang lain ya. Demikian yang bisa Anda sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Enggak, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah punya emas 100 kaum dan diturunkan di bumi Satu. Ini rahmatnya berbondong apa yang pertama. Yang keduanya seluruh apa. Dan yang keduanya orang mau mati itu sebaiknya dihadapkan ke kiblat atau kakinya yang menghadap ke kiblat. Ini kalau orang tidur, ini enaknya kakinya yang di kiblat atau itu aja proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis, Allah itu punya 100 rahmat, 99 tersimpan di akhirat. Satu rahmat Allah turunkan ke bumi, dan rahmat Allah itu seluas langit dan bumi, ya, bahkan lebih luas daripada itu. Nah, rahmat di sini itu mencakup tentang perbuatan Allah Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rezeki. Ya. Orang kafir, orang muslim semuanya diberikan rezeki. Bahkan ada orang kafir yang mungkin lebih kaya daripada orang Islam. Ya. Ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti Allah merahmati orang-orang kafir. Ya. Bukan berarti Allah merahmati orang-orang kafir. Artinya dengan rahmat Allah semuanya terbagikan rezekinya. Ya, orang kafir, orang muslim semuanya Allah berikan rezeki. Dan mereka pun masing-masing diberikan ujian. Tidak setiap orang kafir itu kaya, ada juga yang miskin. Ya, orang muslim pun ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, semuanya Allah berikan. Bahkan binatang-binatang melata pun Allah kasih rezeki. Semuanya diberikan oleh Allah rahmatnya, yaitu rezekinya, semuanya. Ya. Jadi rahmat Allah itu seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas daripada itu. Satu rahmat saja sudah memenuhi seluruh alam, ya.
Kemudian yang kedua tadi kita bahas ya, bagi orang sakaratul maut ya, tadi dalam poin yang keberapa itu ya, agar dimiringkan ya, ini menghadapkan wajah orang sedang menghadapi kematian. Orang sakaratul maut dihadapkan wajahnya ke arah kiblat, baik itu miring ke kanan ya, miring ke kanan ya, bisa ya, kepalanya bisa ke ini mana, utara ya, dimiringkan ya. Kalau tidak bisa, maka ditelentangkan, dibaringkan dengan posisi kaki di sebelah barat, kepala di sebelah timur, dengan tujuan ketika seperti ini dia agak ngangkat ke atas, kemudian dia menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Tujuannya seperti itu sih, agar pandangannya itu bisa menghadap ke kiblat ya, itu tujuannya. Dan ini bukan menjadi suatu kewajiban, bukan ya, tidak harus diwajibkan menghadap ke kiblat, enggak, bukan kewajiban, cuma anjuran ya, agar menghadapkan wajahnya ke kiblat. Kalau tidur ya kakinya ya, kalau bisa ya tidur, dibaringkan ya, dibaringkan. Kalau dia tidak bisa ya orang tidur. Kakinya sebelah kanan atau di Oh, orang tidur, orang tidurnya orang tidur, iya. Kan kalau ke sana kan sininya hatinya berjamaah aja. Iya. Ya paling enak biar bisa miring ke sebelah kanan menghadap kiblat, mungkin orang tidur ya. Belum mati kan Pak, tidur ya. Yaitu kepalanya sebelah utara, kakinya sebelah selatan. Kan gampang, enak begini kan. Kemudian tidur begini. Nah, enak seperti itu. Tapi kalau antum ranjangnya itu menghadap ke sini ya, ya. Ya mungkin kaki di sana, kepala di sana. Misalnya kalau kita merasakan kaki di sana ke kiblat itu secara ini mungkin kurang bagus ya, kurang bagus ya, kurang bagus. Kalau tadi sakaratul maut itu tujuannya agar pandangannya bisa menghadap ke kiblat, sehingga kakinya itu diselonjorkan menghadap ke kiblat. Nah kalau tidur ya gimana, antum mengatur sendirilah ya, karena anak nggak tahu kamar antum itu kayak apa ya. Nah, ya intinya yang diperintahkan sama Nabi itu tidur dalam posisi miring ke sebelah kanan ya. Dan jangan lupa sunnah-sunnahnya ya, sebelum tidur wudu, berzikir, baca ayat kursi ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali ya. Kalau mau tidur perang dulu, iya rezeki ya. Iya berarti rezeki ya. Kalau dia sebelum tidur perang dulu ya, tangting ada bojone ya. Maka kalau mau tidur, kalau nggak mau mandi nih Pak ya, maka wudhu aja, wudhu saja ya. Nanti jam 12 perang lagi mau subuh perang lagi ya. Cukup ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam jalan yang lurus, dan semoga Allah senantiasa menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.